Halo semuanya, jumpa lagi dengan Awan Chai di sini ya, Duta Pajak Abal-Abal, pelatih kedutaan pajak pertama dan satu-satunya di Indonesia. Hari ini kita mau bahas ada berita yang agak sesat dan agak ngaco ya, menurut gua guys ya, bahwa tak simpan buku dan catatan, WP bisa kena pemeriksaan bukper. Ini berita yang sangat-sangat clickbait, sangat-sangat berbahaya kalau orang makan mentah-mentah ya guys, tanpa membaca isi beritanya ya. By the way, isi disclaimer ini, gue disclaimer dulu ya guys, bahwa isi video ini bukanlah saran profesional konsultan pajak ya. Jadi, kalau ada informasi yang salah di video ini, langsung sampaikan di kolom komentar. Oke guys. Sekarang gue akan share screen ya, buat teman-teman tahu nih ya, apa sih yang terjadi ya, berapa hari ini, ada satu berita, tanggal 10 Desember ya, masih baru banget berita ini ya, 10 Desember dari DDTC News ya. Please dong, Bapak DDTC ya, Bapak Dhani Darussalam yang terhormat, yang luar biasa sangat kita kagumi ya. Tolong dong ya, berita-beritanya dibikin agak benar sedikit gitu ya. Oke, jadi mari kita baca teman-teman ya, biar lu nggak salah tangkap ya. Pemeriksaan bukti permulaan ya, tak simpan buku dan catatan ini, WP bisa kena pemeriksaan bukper ya, tanggal 10 Desember masih fresh. Jadi beritanya ngaco banget menurut gua. Wajib pajak yang terindikasi tidak menyimpan buku, catatan atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain dalam jangka waktu yang ditentukan dapat memicu dilakukannya pemeriksaan bukti permulaan. Jadi seolah-olah kalau lu tidak menyimpan catatan, tidak menyimpan dokumen, tidak menyimpan buku atau dokumen catatan yang menjadi dasar dari pembukuan atau pencatatan di sini dan dokumen lain ya dalam jangka waktu yang ditentukan bisa memicu bukper. Lah, gila kalau gitu semua orang bisa cilaka guys ya. Kalau gitu Anda UMKM yang toko-toko di Glodok gitu ya, yang jangankan simpan dokumen, dokumennya belum tentu ada gitu ya. Bisa cilaka, bos. Bisa masuk penjara, bos ya. Bukber kan masuk penjara ya. Oke, mari kita baca. Berdasarkan Undang-Undang KUP ya, Undang-Undang KUP, buku catatan atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, termasuk hasil pengolahan dari pembukuan yang dikelola secara elektronik ya. Maksudnya itu file file elektronik ya, file elektronik dari laporan akunting lu, program akunting lu ya, baik online ataupun offline, wajib disimpan selama 10 tahun, guys. 10 tahun, 10 tahun, 10 tahun. Anda ingat nggak 10 tahun yang lalu lu ngapain ya? Masih ingat nggak 10 tahun yang lalu lu tinggal di mana? Mungkin udah lupa teman-teman ya. Kita bahkan udah lupa dulu gue tinggal di mana 10 tahun yang lalu ya. Jangankan tinggal apa siapa dulu gue pernah kenal sama siapa aja udah lupa gitu loh ya. Gimana mau simpan dokumen? Aduh, ini ya, wajib disimpan selama 10 tahun di Indonesia, yaitu di tempat kegiatan atau tempat tinggal wajib pajak orang pribadi. Tempat usaha ya, tempat kegiatan usaha kan, kegiatan usahanya udah bangkrut kalau 10 tahun, siapa tahu gitu ya. Atau tempat tinggal wajib pajak orang pribadi. Tempat tinggal bos, tempat tinggal rumah gua ini cuma apartemen, sebuah apartemen kecil. Kalau orang punya istri, punya anak, udah nggak cukup. Gitu ya. Gimana mau simpan dokumen, bos? Aduh, atau di tempat kedudukan bagi wajib pajak badan. Nah, gimana kalau wajib pajak badannya itu adalah di virtual office? Mau taruh di mana itu barang? Aduh. Dalam ayat penjelasan, kewajiban penyimpanan tersebut dimaksudkan apabila DJP akan mengeluarkan surat ketetapan pajak ya, akan mengeluarkan surat SKP, bahan pembukuan atau pencatatan yang diperlukan masih tetap ada dan dapat disegera disediakan. Jadi, kalau nggak disediakan, lu masuk penjara, bos. Lu masuk penjara. Salah, nggak begitu ya menurut gua ya. Oke. Kurun waktu 10 tahun penyimpanan buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau catatan adalah sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai batasan daluarsa penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan. Jadi, bukper itu kan tindak pidana ya, itu boleh 10 tahun guys, boleh 10 tahun. Maksudnya gini, kalau dalam 10 tahun ini data lu tidak simpan, maka bisa jadi pemicu bukper. Menurut gua sih nggak masuk logika ya. Penyimpanan buku catatan dokumen yang menjadi dasar pembukuan, ya, termasuk yang diselenggarakan secara online, harus dilakukan dengan memperhatikan faktor keamanan, ah, kelayakan, dan kewajaran penyimpanan. Bagaimana maksudnya, bos? Lebih lanjut, di pasal 39 Undang-Undang KUP ya, setiap orang dengan sengaja tidak menyimpan buku catatan atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan di Indonesia dapat dipidana dengan pidana penjara dan denda. Sebagai informasi, terdapat 9 indikasi tindak pidana ya, perpajakan dan sebagainya untuk pemeriksaan bukper, bla 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 bla. Ada 2, 3, 4, teman-teman tinggal nonton sendiri ya. 8, 9, 10 ya. Perlu dicatat,
Pemeriksaan bukber berlaku bagi siapa saja, baik yang memiliki atau tidak memiliki NPWP. Ini lebih error lagi nih ya. Walaupun sudah terjadi teman-teman ya, sudah terjadi ya orang yang belum punya NPWP tapi kena bukber itu sudah kejadian kemarin. Dan menurut gua eh, terlalu membabi buta ya caranya seperti itu. Oke. Jadi mari kita baca teman-teman ya, bagaimana undang-undang KUP-nya supaya lu tidak salah paham teman-teman ya. Mari kita baca undang-undang KUP-nya ini. Nah, pasal 39 ya undang-undang KUP ya. Setiap orang yang dengan sengaja ya guys, ada 9 ya. Setiap orang dengan sengaja. Ingat teman-teman ya, tindak pidana adalah tindakan yang dilakukan dengan sengaja. Oke, tindak pidana perpajakan ya, dilakukan dengan sengaja. Oke, kita lihat poin dia adalah poin yang H, poin H ya. Tidak menyimpan buku, catatan atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau diselenggarakan secara program aplikasi online di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 11. Oke, clear teman-teman ya, clear ya. Nah, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun dan denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Nah, teman-teman ya. Jadi sebenarnya beritanya di DTC itu nggak salah, ya. Beritanya tidak salah, ya. Beritanya sudah clear dengan begitu, sudah disampaikan dengan jelas. Tetapi clickbaitnya itu loh, seolah-olah kalau lu nggak simpan catatan, maka lu bisa masuk penjara. Padahal nggak begitu guys ya, tidak begitu ya. Lu masih paham? Kita baca lagi nih undang-undangnya nih ya. Setiap orang yang dengan sengaja, oke? Nah, faktanya teman-teman, faktanya ya, belum pernah dan tidak akan pernah orang itu dipenjara atau kena bukber gara-gara tidak menyimpan data atau catatan atau dokumen. Nggak pernah. Faktanya itu belum pernah dan gue yakin tidak akan pernah orang dipenjara atau kena bukber gara-gara hal ini. Kenapa gue bisa yakin? Oke, yang pertama, sulit sekali untuk membuktikan adanya unsur kesengajaan. Bagaimana? Bagaimana lu bisa 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 membuktikan adanya unsur kesengajaan orang yang tidak pegang catatan? Bagaimana caranya coba? Sulit, Bos. Sulit banget. Sulit sekali ya. Yang kedua, bukber itu tindak pidana. Oke? Maka setahu gua ini ya, setahu gua harus ada minimal 2 alat bukti. Yang namanya bukti permulaan harus ada minimal 2 alat bukti untuk bisa naik ke pengadilan negeri. Oke? Lah, orang yang tidak menyimpan catatan, tidak melakukan sesuatu, terus menjadi tindak pidana. Bagaimana ceritanya? Kalau orang membunuh, iya itu namanya tindak pidana. Tapi kalau orang lagi diam, kok jadi tindak pidana? Nggak bisa, ya. Nggak bisa. Orang tidak melakukan sesuatu menjadi tindak pidana. Sulit sekali ya. Nah, yang ketiga, pertanyaannya lagi, apa kerugiannya pada pendapatan negara? Orang tidak menyimpan catatan, apa kerugiannya bagi pendapatan negara? Nggak ada, bos. Nggak ada, bos. Ya, jadi it does not make sense, tidak masuk akal, teman-teman ya. Aturan ini memang betul ada. Di DTC tidak salah, ya. Beritanya tidak salah, tetapi persepsinya mungkin salah tangkap. Orang bisa salah tangkap gara-gara baca clickbait, gara-gara baca berita ini, gara baca judul beritanya gitu ya, atau tidak baca langsung ke undang-undangnya gitu ya. Karena aturan ini dibuat hanya supaya untuk mengcover semua gitu loh ya. Maksudnya semua tindakan kesalahan di pajak itu di-cover oleh pasal 39 ini. Semua tindakan kesalahan dalam wajib pajak itu bisa dipidana, sudah di-cover di sini. Oke, tetapi tidak pernah dilaksanakan dan tidak akan bisa dieksekusi. Nggak bisa mengeksekusi hal ini, teman-teman ya. Nah, inilah kebiasaan negara kita ya. Mohon maaf nih Bapak-bapak para pembuat aturan ya. Aturannya dibuat, tetapi tidak mungkin dieksekusi. Nggak mungkin, teman-teman. Gimana caranya mengeksekusi ini ya? Nah, jadi teman-teman, ini pendapat pribadi gue ya, pendapat pribadi gue bahwa dapat dipahami aturan ini tuh hanya untuk mereka-mereka yang menyelenggarakan pembukuan saja. Oke, alias badan gitu ya. Kan tadi dia bilang ada pencatatan gitu ya. Jadi gini, dapat kita pahami bahwa aturan ini tuh ya tidak perlu dilaksanakan juga anyway, karena kalau orang tidak melakukan pembukuan atau pencatatan tapi tidak lengkap, gampang solusinya adalah menggunakan metode norma. Beres urusannya. Gitu kan? Jadi, kalau lu tidak melakukan pembukuan, tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan lu tidak lengkap,
ada namanya metode norma. Bisa menggunakan norma, selesai urusannya, gitu ya. Nah, jadi aturan ini tidak akan pernah dilaksanakan dan tidak akan bisa dieksekusi. Tidak akan pernah ada orang di penjara gara-gara, lu nggak bikin pencatatan ya, lu tidak simpan invoice lah, lu tidak simpan dokumen ya, atau software lu online hilang ya. Nggak bisa, nggak bisa. Akan sulit sekali membuktikan unsur kesengajaannya, akan sulit sekali untuk membuktikan ada minimal dua alat bukti, dan akan sulit membuktikan apa kerugian negara dari situ. Nggak bisa ya. Jadi teman-teman, mohon maaf nih bapak-bapak di pembuat berita di news di TC ya. Berita seperti ini bukannya menimbulkan kepatuhan wajib pajak ya, tetapi justru akan menimbulkan ketakutan ya, ketakutan yang berlebihan pada masyarakat. Gitu loh ya, bapak-bapak yang membuat berita. Gitu ya. Harusnya kan diedukasi dong ya. Harusnya diedukasi dong. Masyarakat awam bagaimana sih caranya menyimpan data yang baik. Kan gitu edukasi yang betul ya. Bagaimana cara menyusun data yang baik dan benar. Kan begitu edukasi yang betul. Kalau bisa online, ngapain sih di offline? Kalau bisa kita scan dokumennya, kemudian kita simpan di portal online, ngapain sih kita simpan dokumen fisik lagi? Udah nggak perlu, udah nggak zaman ya. Pengadilan pajak aja sekarang bisa online kok gitu. Jadi sudah nggak zaman nih yang namanya offline offline mesin nyimpan nyimpan kertas gitu udah nggak zaman. Sekarang semuanya zamannya online gitu. Nah jadi harusnya edukasi edukasi seperti itu yang dilakukan oleh, mohon maaf nih teman-teman di TC ya, supaya apa? Supaya tidak menimbulkan kebingungan dan keresahan dan ketakutan di masyarakat gitu loh ya. Karena banyak orang kirimin golding ini, nggak cuma satu dua orang ya, beberapa orang kirimin golding ini tanpa dia menganalisa lebih lebih dahulu, tanpa dia membaca undang-undangnya langsung, sehingga muncul ketakutan. Kalau gue nggak simpan dokumen, gue bisa cilaka masuk penjara. Padahal nggak begitu pola pikirnya ya. Aduh. Jadi mestinya teman-teman pengusaha nggak usah takut. Para teman-teman UMKM silakan berdagang seperti biasa. Yang penting kalau lu pembukuannya harus rapi di dalam software akunting gitu loh. Mengenai pembukuan data-data tentu perlu disimpan. Tetapi maksud gua pertama, nggak usah lama-lama, cukup 5 tahun saja. Yang kedua, ini bukanlah indikasi untuk bukper. Ini bukanlah indikasi untuk bukti permulaan atau tindak pidana perpajakan. Masih jauh banget ya, masih masih jauh banget, nggak nyambung bahkan ya, gitu. Ini adalah masalah administratif saja, gitu ya. Dan hal-hal yang bersifat administratif itu tentu saja diselesaikan dengan pemeriksaan biasa, bukan dengan bukper, gitu ya. Oke teman-teman, itu aja ya. Mudah-mudahan terbantu ya teman-teman. Sampai jumpa lagi.